Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan pajak, kembali lagi di Podmax, podcast KPP Pratama Makassar Selatan. Bersama saya, selaku host Aman, selaku fungsional penjulu di KPP Pratama Makassar Selatan. Dan pada Podmax kali ini kita akan membahas tentang IPBK atau pemindah bukuan secara elektronik. Kawan pajak, seperti yang kita ketahui bahwa pemindah bukuan itu dilakukan ketika ada kesalahan pembayaran. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang inovasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak terkait PBK ini. Nah, PBK ini nantinya bisa diajukan secara elektronik, jadi tidak harus diajukan lagi secara manual. Dan kita akan membahasnya bersama dua narasumber pada kesempatan kali ini, bersama Kak Nurjil Hasal atau Kak Juju, sama Pak Iqbal. Apa kabar hari ini Pak Iqbal, Kak Juju? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Nah, beliau berdua ini adalah fungsional penjulu ya di KPP Pratama Makassar Selatan. Nah, saya ke Kak Juju dulu nih. Kak Juju, pada tanggal 13 Desember ini kan sudah diberlakukan secara nasional ya IPBK ini. Iya, betul. Iya, jadi setiap aturan sebenarnya punya dasar hukum ya. Iya, Apa betul. saja sih dasar hukum terkait IPBK ini? Ya, dasar hukum yang pertama untuk IPBK ini yang itu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Kemudian dasar hukum yang kedua yaitu Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 242/PMK 03/2014 tentang tata cara pembayaran dan penyetoran pajak. Kemudian dasar hukum yang ketiga yaitu Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 27/PJ tahun 2021 tentang jenis pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan secara elektronik, persyaratan dokumen elektronik yang harus dilampirkan, tanda tangan elektronik yang digunakan, tata cara penyampaian dokumen elektronik dan saluran yang digunakan, serta tata cara tindak lanjut atas pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan secara elektronik. Oh ya, Itu, baik. Aman. Jadi jelas ya dasar hukumnya, karena segala sesuatu yang misalkan aturan atau kebijakan yang ada itu biasanya ada dasar hukumnya. Iya, seperti betul, Kak Aman. Kemudian apa saja sih sebenarnya ruang lingkup dari IPBK ini? Baik. IPBK. Iya. Pengembangan aplikasi IPBK ini sendiri akan dilakukan secara bertahap. Nah, pada tahap awal pengembangan aplikasi IPBK ini, ruang lingkup IPBK ini terdiri atas dua. Yang pertama, pemindah bukuan karena adanya kesalahan dalam pengisian formulir SSP ataupun saat pembayaran yang meliputi kode akun pajak, kode jenis setoran, masa dan tahun pajak. Kemudian yang kedua, pemindah bukuan dalam rangka pemecahan setoran pajak dalam SSP pada NPWP yang sama. Jadi masih sebatas pada NPWP yang sama, belum bisa antar NPWP. Oh, karena ini kan masih baru ya? Iya, masih tahun baru, ini, jadi masih tahap dalam pengembangan. tahap pengembangan dalam aplikasinya sendiri. Iya, betul, Kak Aman. Tapi nanti kedepannya langsung akan dikembangkan lebih banyak lagi ya? Iya, Nanti mudah-mudahan. bisa PBK ke NPWP yang lain mungkin, atau ke kode jenis pajak yang lain. Iya, seperti betul. itu ya? Iya. Oh baik, sekarang saya ke Pak Iqbal nih. Pak Iqbal, apa sih sebenarnya gambaran umum dari IPBK ini? IPBK itu merupakan sebuah aplikasi Pak ya, Pak Aman, merupakan aplikasi untuk penyampaian permohonan layanan pemindah bukuan secara elektronik. Nah, aplikasi ini tersedia pada halaman situs web pajak.go.id sebagai alternatif channel untuk penyampaian surat permohonan pemindah bukuan.
Oh ya, jadi merupakan alternatif channel Betul untuk sekali. menyampaikan permohonan pemindah bukuan. Jadi kan selama ini yang kita ketahui bahwa kalau kita ingin bermohon PBK, kita kemudian mengisi formulir terlebih dahulu lewat kertas, kemudian melampirkan bukti pembayarannya Bukti seperti itu ya. pembayarannya, iya. Atau bisa ke loket dan email ya. Email, Tapi untuk melalui email. IPBK ini bisa diajukan melalui aplikasi ya, Melalui namanya aplikasi, seperti gambaran ya. umum ya. seperti Jadi itu. untuk aplikasi ini bisa diaktifasi. Oh ya, bagaimana caranya kita menampilkan fitur ini? Di mana kita melaporkan permohonan IPBK ini? Fitur IPBK ini dapat diaktifasi melalui halaman pajak.go.id atau secara umum DJP yang biasa dilakukan oleh wajib pajak itu di DJP online. Oh, yang tempat untuk lapor SPT. Betul tahunan sekali, ya. Pak Aman ya. Pada fitur itu pada menu profile mungkin kita bisa pilih menu layanan. Iya. Kemudian di situ ada beberapa menu yang kita centang adalah menu EPBK. Nah, di halaman layanan aktivasi fitur tersebut setelah dicentang EPBK kita masukkan captcha-nya, captcha atau kode keamanan, kemudian klik aktivasi layanan fitur tersebut. Nah, untuk pertama kali aktivasi itu mungkin halaman DJP online-nya akan kembali ke menu awal. Jadi kita harus login ulang setelah aktivasi disetujui. Oh ya, jadi maksudnya ketika kita ingin bermohon lewat IPBK ini kita masuk di DJP online terlebih dahulu, tapi karena menu tampilannya belum ada, jadi kita harus aktivasi terlebih dahulu ya. Jadi aktivasi dengan cara tadi seperti itu, pilih menu profile, kemudian aktivasi fitur, kemudian dicentang di IPBK-nya ya. Kemudian aktifkan seperti itu. Nanti setelah keluar itu akan muncul menu aplikasi IPBK seperti itu. Akan kelihatan di tampilan dashboardnya itu menu IPBK. Kemudian jadi harus punya akun DJP online ya terlebih dahulu. Betul sekali, Pak. Kemudian saya ke Kak Juju. Kan kita tadi sudah mengaktifkan nih fitur layanan IPBK itu. Yeah. Nah, apa saja sih menu yang ada di aplikasi IPBK itu? Ya, jadi pada aplikasi IPBK ada 4 menu utama. Yang pertama yaitu menu dashboard yang menampilkan daftar permohonan yang telah disetujui maupun ditolak serta profil singkat dari wajib pajak. Kemudian yang kedua, menu kedua yaitu permohonan. Menu permohonan menampilkan formulir pengajuan permohonan pemindah bukuan. Kemudian menu yang ketiga yaitu menu monitoring yang dimana menu ini menampilkan atau memantau tindak lanjut permohonan yang telah berhasil diajukan. Kemudian menu yang keempat yaitu menu konfirmasi yang menampilkan detail permohonan pemindah bukuan. Iya, baik. Tadi terkait menunya ada 4 menu utama ya. Nah, yang pertama tadi itu ada menu dashboard. Iya. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut Kak Juju apa saja isi dari menu dashboard tersebut? Ya, jadi pada menu dashboard nanti di bagian samping di ujung kanan itu akan menampilkan daftar permohonan yang telah disetujui ataupun yang ditolak dan profil singkat dari wajib pajak yang terdiri atas yang pertama lihat BPS, yang kemudian yang kedua cetak permohonan. Cetak permohonan di sini untuk permohonan yang diinput masuk ke dalam itu bisa kita cetak nantinya. Oh ya maaf, yang tadi lihat BPS itu BPS singkatan dari bukti penerimaan surat. Jadi kalau kita telah berhasil mengirim IPBK-nya, permohonan IPBK, maka akan diterbitkan BPS. Ya, kemudian menu yang ketiga ringkasan hasil. Nanti di ringkasan hasil ini akan keluar hasil permohonan pemindah bukuan yang telah kita input. Kemudian yang keempat cetak produk hukum ya, dimana nanti produk hukumnya itu berupa bukti pemindah bukuan. Oh iya, nanti jadi kalau misalkan PBK-nya sudah diterima nanti bisa dicetak sendiri ya. Ya, cetak sendiri. Nah, tadi sudah dijelaskan tentang menu dashboard. Nah, ini yang paling penting mungkin Kak Juju. Bagaimana
cara nih penyampaiannya pemindah bukuan secara elektronik ini? Oh, Mungkin iya. bisa dijelaskan secara ringkas mungkin. Baik ya, saya rangkum aja secara ringkas ya Kak Aman. Jadi permohonan pemindah bukuan ini diinput melalui menu permohonan, menu yang kedua setelah dashboard kan ada menu Iya. permohonan. Nah, kita input di menu permohonan, kemudian input NTPN yang untuk pembayaran yang akan dipindah Oh, bukukan. jadi pertama yang diinput itu NTPN. NTPN, Ya, nomor nomor- transaksi ya. penerimaan negara tadi ya. Ya, itu bisa dilihat di bukti pembayaran yang wajib pajak bayarkan, di mana bukti bayarnya itu terdapat kesalahan, maka wajib pajak menginput NTPN-nya di Ketik situ terlebih dahulu, yang ya. untuk dipindah bukukan. Kemudian klik cari. Cari. Nah, setelah klik cari, masukkan kode keamanan terlebih dahulu, kemudian klik lanjut. Nah, setelah klik lanjut, maka wajib pajak diarahkan untuk menginput nomor HP dan email terlebih dahulu. Ya, setelah itu wajib pajak akan menginput formulir pemindah bukuan, data pada formulir pemindah bukuan, di mana akan muncul data pembayaran sesuai NTPN yang telah dibayarkan tadi. Iya. Seperti itu. Oh, seperti itu ya. Jadi kita ke menu permohonan, kemudian kita input data-data yang sesuai dengan yang mau pindah bukukan. Kemudian saya ke Pak Iqbal nih. Data apa saja sebenarnya yang diisi di dalam formulir IPBK ini? Apakah sama dengan yang manual atau ada mungkin tambahan data lain seperti apa? Kurang lebih Sama ya? sama dengan yang biasa Yang dilakukan biasa. secara manual. Mungkin caranya Ya, aja yang cuma beda ya, ya. caranya. Kalau Kalau kemarin ini, manual, sekarang sekarang elektronik, kita- tapi isi dalamnya itu isi data di dalamnya sama ya. Sama, kurang lebih sama ya. Jadi yang pertama itu yang perlu diinput itu adalah nominal pembayaran atau sisa nilai rupiah yang ada pada NTPN yang dapat. Jadi kawan pajak mungkin nggak perlu kaget pada saat menginput NTPN pada bukti bayar, misalnya tertera pembayaran 1 juta ternyata tinggal 700.000. Berarti sebelumnya kemungkinan pernah melakukan pemindah bukuan untuk NTPN yang sama. Iya. Jadi ada kemungkinan untuk nominal ini Jadi, jumlah yang tercantum pada saat kita menginput NTPN bisa ada dua kemungkinan. Kemungkinan sama dengan bukti bayar persis sama, kemungkinan juga nilainya kurang dari apa yang tertera di bukti bayar. Itu kemungkinan sebelumnya atas NTPN tersebut sudah pernah dilakukan pemindah bukuan. iya. agak- Selain NTPN, data apa lagi yang selain NTPN biasanya yang ada di kemudian itu formulir pemindah kode bukuan? akun pajak, Pak. Oh iya. Kode akun pajak ini kode akun pajak ini untuk menentukan jenis pajak Jenis apa. pajak ya, Ya, misalkan jenis pajak PPN apa ya betul. 411, Kodenya betul Pak, seperti kode itu. akunnya itu. Kemudian berikutnya kode jenis setoran. Oh ya, Kode jenis setoran itu kode jenis setoran misalnya kode 100 untuk 100 masa untuk masa. atau kode 910 untuk Pemotongan. ya yang pajak yang dipotong atau dipungut. Kemudian yang diisi juga kemungkinan untuk beberapa permohonan PBK atas transaksi pengalihan hak tanah bangunan itu jangan sampai ketinggalan, harus menginput nomor nomor objek pajak Nomor objek pajak yang ya. menjadi objek di dalam Iya. permohonan pemindah bukuan itu. Kemudian masa pajak itu nanti kita pilih, di situ ada kotak untuk pilihan masa pajak apa yang Mau kita dipindah ke masa pajak bukukan apa ya? dari masa pajak apa ke masa pajak Oh, apa. Kemudian tahun pajak itu tahun pajak yang bisa diakomodir di aplikasi ini mulai dari tahun pajak 2004. Itu minimal dari tahun 2004 dan sampai dengan tahun 2002, tahun terakhir pengajuan 2022. iya 2002 pengajuan PBK. Kemudian yang harus diisi juga alasan pengajuan pemindah bukuan. Iya. Itu dapat diinput di dalam kotak tersendiri, itu bisa sampai 4.000 karakter atau 4.000 jadi alasannya nggak ya usah alasan terlalu panjang-panjang ya nggak ya. usah terlalu panjang, yang singkat-singkat Yang saja. dimuat di sini hanya 4.000 karakter. 4.000 ya betul. Kemudian yang terakhir jangan sampai lupa juga, itu harus mencentang kolom pernyataan atau persetujuan yang menyatakan bahwa permohonan tersebut
betul diisi dan tunduk patuh dengan segala ketentuan yang mengatur tentang pemindahan bukuan. Jadi dengan mencentang ini berarti wajib pajak sudah dikatakan tunduk dan patuh ya dengan Iya, segala dengan segala ketentuannya. Jadi ketentuan. nggak asal centang-centang nih, tapi Betul, sudah menyatakan iya. sudah patuh Iya. terhadap peraturan perpajakan Iya. atau peraturan permohonan pemindah bukuan Betul. seperti itu. Berarti isi dari formulir ini sebenarnya tidak jauh berbeda ya Tidak jauh berbeda, Pak, yang apa namanya yang manual kan. Di manual Betul. ada juga KJS, kode Betul, map, sama, ada iya. alasannya juga. Iya. Cuman bedanya mungkin di manual kita harus tanda tangan baru stempel Iya. untuk perusahaannya. Iya. Iya, Betul. baik. Kita tadi sudah membahas tentang menu dashboard, menu permohonan. Nah, kemudian ada juga nih menu monitoring nih. Kemudian saya ke Pak Iqbal dulu ya. Iya. Apa sebenarnya fungsi dari menu monitoring permohonan pemindah bukuan di PBK ini, Pak Iqbal? Menu monitoring ini berguna untuk memantau tindak lanjut yang telah dilakukan atas permohonan yang kita ajukan. Jadi tindak lanjut permohonan jadi, yang ya. Wajib pajak bisa mantau ya, Ya, sejauh bisa mana langsung, ya. mungkin Jadi tidak perlu seperti pada ngechat saat atau manual dulu. kita harus Bisa, ngechat ya, mungkin atau harus ke ngechat, TPT nanya ini tanya sudah langsung selesai ke atau petugas, belum. Jadi betul. bisa dipantau lewat aplikasi Ya, ini. ada menu monitoring untuk memantau sampai di mana kegiatan permohonan kita ditindaklanjuti di kantor iya. pajak. Apakah masih diproses Iya, atau sudah betul. jadi mungkin seperti itu ya. Disetujui atau ditolak. Itu apakah disetujui atau ditolak atau sudah sementara di dalam proses. Ya, Jadi inti menu monitoring seperti itu ya. seperti itu kurang lebih. Iya, baik. Kemudian saya ke Kak Juju lagi nih. E-Bupot itu kan di DJP online juga ya, dan waktu kita mau mengirim itu kan butuh sertifikat elektronik. Iya, betul. Dan itu pun juga di PPN, di laporan PPN. Iya. Nah, di IPBK ini apakah juga butuh sertifikat elektronik? Iya. Atau seperti apa? Jadi semua permohonan yang melalui elektronik itu harus memiliki sertifikat elektronik terlebih dahulu. Betul. Jadi kami sarankan kepada kawan pajak yang ingin mengajukan permohonan melalui IPBK, maka harus mengajukan sertifikat elektronik terlebih dahulu. Oh ya, sertifikat elektronik ini juga berlaku 2 tahun ya? Iya, berlaku Iya, 2 berlaku. tahun. Setiap 2 tahun daluarsa diperpanjang kembali. Oh iya, jadi sertifikat elektronik ini sebenarnya tujuannya untuk memvalidasi bahwa memang yang ingin mengajukan pemindah bukuan adalah benar-benar dari WP Wajib ini. pajak Wajib tersebut, pajak, Jadi iya. enggak demi keamanan juga mungkin ya. Betul. Jadi tidak asal untuk memindah bukuan pembayaran seperti Iya, itu. jadi harus ada sertifikatnya terlebih dahulu. Iya. Jadi kalau secara manual kan juga kita selain permohonan itu kita melampirkan dokumen pembayaran Iya, atau bukti bukti pembayarannya. pembayaran. Kalau di menu EPBK ini apakah kita harus melampirkan bukti pembayaran juga? Kak Dijo? Sudah tidak perlu dilampirkan, Mas Aman. Jadi sudah tervalidasi dengan NTPN yang yang diinput diinput. tadi di permohonannya. Jadi sebenarnya fungsi dari bukti pembayaran ini hanya untuk melihat NTPN-nya seperti itu. Iya, betul. Jadi ketika kita sudah menginput NTPN di awal, itu sebenarnya sudah tervalidasi bahwa memang ada pembayaran seperti ini. Iya. Nah, biasanya juga ada yang kemudian menginput NTPN tapi gagal. Memang mungkin apakah memang NTPN itu harus milik pembayaran kita atau seperti apa, Kak Juju? Iya, jadi harus milik pembayaran wajib pajak yang login di aplikasi itu. Jadi kalau pembukti pembayarannya bukan atas NPWP tersebut, ya tertolak, gagal. Tidak bisa ya, karena Iya. menggunakan akun DJP online yang ingin dipindah bukukan ya. Jadi Iya. kalau mau memindah bukukan ya harus memakai login akun dari DJP online yang ingin WP yang ingin mengajukan memindah bukukan. memindah Jadi bukuan. tidak sembarang ya untuk memanfaatkan di Betul. PBK ini. Iya, betul. Harus dengan data wajib pajak yang di dalam DJP iya. online itu tersendiri. Kemudian selanjutnya saya ke Pak Iqbal lagi nih. Kemudian bagaimana jika wajib pajak lupa atau belum melakukan pembetulan SPT untuk mengeluarkan setoran yang akan diajukan PBK, sedangkan wajib pajak terlanjur mengajukan PBK dan sudah menerima BP dari PBK? Untuk hal seperti itu selanjutnya mungkin akan disampaikan himbauan ke wajib pajak bersangkutan
untuk segera melakukan pembetulan SPT, dan jangka waktu pembetulan SPT-nya itu maksimal pada hari yang sama dengan tanggal pengajuan EPBK ini. Jadi misalnya pengajuan PBK pagi jam 10, kemudian berdasarkan monitoring ketahuan bahwa PBK-nya belum lengkap dan ada menerima notifikasi dari petugas, wajib pajak dapat segera melakukan pembetulan SPT. Jadi sebenarnya yang NTPN yang akan di PBK itu tidak boleh sudah dilaporkan di SPT-nya. Betul, ya. Jadi harus kalaupun sudah dilaporkan harus dibetulkan dulu SPT-nya, dikeluarkan dulu atas pembayaran itu ya. Betul, Jadi, Pak Aman. karena kalau misalkan kita pembayaran itu sudah dilaporkan di SPT, itu sudah dinyatakan sudah valid ya. Sudah jadi nggak bisa dikreditkan pada SPT yang bersangkutan. Jadi solusinya wajib pajak harus melakukan dulu. Ya, melakukan pembetulan SPT untuk peserta pajak yang dimaksud. Ya, dan itu maksimal pada hari atau tanggal yang sama pada saat pengajuan IPBK. Iya. Kemudian dengan adanya IPBK ini, Pak Iqbal, apakah misalkan yang melalui email atau yang melalui loket TPT itu sudah ditiadakan atau masih ada? Oh, itu tuh tetap berjalan ya, karena di sini awal tadi kan dikatakan bahwa EPBK ini adalah channel alternatif dari pengajuan yang selama ini sudah berjalan, apakah melalui email atau dengan wajib pajak menyampaikan permohonan langsung ke loket TPT. Oh, jadi wajib pajak yang ingin mengajukan secara seperti biasa secara manual atau secara email masih bisa ya? Disilakan. Jadi kalau yang mau mengajukan secara IPBK ini juga bisa? Bisa, ya. Saya ke Kak Jojo. Yang di KPP Pertama Makassar Selatan ini khususnya sudah ada wajib pajak yang mengajukan PBK melalui IPBK? Iya, sudah ada beberapa, kurang lebih ada 10 permohonan sampai saat ini mulai dari tanggal 13 Desember kemarin. Oh ya, ternyata sebelum kita pun melakukan podcast ini memang sudah diberlakukan sejak 13 Desember ya. Jadi sudah ada beberapa wajib pajak yang menggunakan fasilitas IPBK ini. Iya, betul, aman. Kemudian selanjutnya bagaimana dengan prosesnya? Apakah IPBK ini lebih cepat daripada yang manual atau seperti apa, Kak Jojo? Untuk IPBK sendiri prosesnya sama ya, Kak Aman, sesuai dengan SOP layanan unggulan Kementerian Keuangan, paling lama 21 hari kalender. Oh ya, jadi sebenarnya aturannya sama, jangka waktunya, cuman mungkin lebih efisien dan efektif ya kalau misalnya tidak menghemat penggunaan kertas, tidak harus cetak, tidak harus repot-repot lagi datang ke kantor pajak, antri mungkin kalau antriannya banyak seperti itu. Baik, kemudian bagaimana dengan hasilnya? Apakah dikirim online juga atau dikirim lewat pos mungkin hasilnya? Nanti hasilnya akan diterima wajib pajak di halaman DJP online-nya juga, di menu monitoring tadi. Jadi kalau sudah ada tampil disetujui atau ditolak, wajib pajak bisa mencetak bukti pemindahan nanti di menu dashboard, dicetak bukti pemindahan. Oke, baik. Ternyata banyak sekali informasi yang kita dapatkan kawan pajak terkait EPBK ini. Dan kemudian mungkin terakhir ini mungkin ada closing statement dari Kak Jojo sama Pak Iqbal tentang IPBK ini, mungkin ke himbauan ke wajib pajak seperti apa? Kepada kawan pajak mungkin yang untuk mengefisiensikan waktunya bisa memanfaatkan menu IPBK ini karena sangat ringkas dan sangat efektif. Selain itu menghemat waktu dari kawan pajak juga, menghemat penggunaan kertas juga. Jadi selain itu bisa memonitoring secara langsung juga permohonannya, apakah sudah selesai atau masih dalam proses, apakah disetujui atau ditolak, seperti itu, aman. Dari Pak Iqbal ada tambahan gambaran secara umumnya? Jadi hasilnya tadi kan selain di menu dashboard pada cetak dokumen itu, mungkin secara fisik hasil IPBK itu akan dikirimkan juga ke wajib pajak sesuai dengan alamat yang terdaftar pada
profil wajib pajak di DJP online. Oh iya, Kak Juju, kalau misalkan sedikit lagi nih pertanyaan. Ya. Hasil dari ketika kita download hasilnya itu tanda tangannya berupa tanda tangan seperti apa? Tanda tangan elektronik nanti ya, tanda tangannya. juga Iya, ya? Oh iya. ya, baik. Mungkin cukup ya kawan pajak pembahasan podcast kita kali ini. Baik kawan pajak, luar biasa sekali perbincangan kita pada kali ini dan kita sudah mendapatkan banyak informasi terkait IPBK ini dari dua narasumber. Saya ucapkan terima kasih kepada Kak Juju Baik, Ya, terima Pak kasih, Iqbal. Kak Aman. Iya, karena telah bersedia untuk menjadi narasumber pada kali ini, podcast kali ini. Kemudian sebelum saya tutup, saya ingatkan lagi kepada kawan pajak untuk tetap memantau channel YouTube kami KPP Pertama Makassar Selatan dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Dan bagi kawan pajak yang ingin mengajukan atau tema apa lagi yang akan kita bahas, boleh komen di kolom komen. Dan kemudian kita tutup dengan saya mengajak kepada narasumber untuk pajak kuat Indonesia maju ya. Oke. 1, 2, 3. Pajak kuat Indonesia Indonesia maju. maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.